Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Muhammadjan Fadila SPD. Kakak guru matematika di SMK Wisata Indonesia. Baik, sebelum mulai kakak akan membahas tentang soal dan pembahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Dan juga kalian tidak ketinggalan nih video kakak yang terbaru. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu untuk video kali ini. Semoga ilmu yang kakak berikan bisa dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik, di video sebelumnya kakak sudah bahas tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Pada kali ini kakak ingin membahas latihan soalnya ya, dan pembahasannya. Oke, langsung aja. Soal nomor 1. Di sini kakak punya soal. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan x kuadrat tambah 4x plus 2 sama dengan 0. Kita mencari jenis akarnya nih. Gimana sih caranya? Nah, kita cari dengan rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah b kuadrat min 4 ac. Di sini kita cari koefisien a, b, dan c-nya, konstantanya ya. Gimana cara-caranya? Kita cari di sini a-nya sama dengan 1 ya, b-nya sama dengan 4, c-nya sama dengan 2. Coba kita cek. A-nya sama dengan 1 ya di sini, b-nya 4, c-nya 2, konstantanya. Setelah dapat a, b, sama c-nya, baru kita masukin ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. B-nya 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 2. Nah, setelah itu 4 kuadratnya 16. Lalu di sini jangan langsung dikurang, tapi kita kali dulu. Min 4 kali 1 kali 2. Hasilnya min 8 ya, adik-adik. 16 kurang 8? 8. Maka nilai diskriminannya 8 atau dia lebih besar dari 0. Syaratnya kalau misalkan diskriminan lebih besar dari 0, akarnya adalah jenis akar real. Nah, ini jenis akarnya akar real ya. Lanjut. Soal nomor 2. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 4x plus 2 sama dengan 0. Pertama kita cari dulu A, B, dan C-nya. A-nya di sini 2, B-nya 4, C-nya 2. Berarti di sini betul ya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. Setelah dapat A, B, dan C-nya, substitusi ke rumus diskriminan. Diskriminan rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat min 4 AC. B-nya itu 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2, 4 kali 2, C-nya 2. 4 kali 2 kali 2, 16 ya. 4 kuadrat 16, 16 kurang 16 hasilnya 0. Nah, ini diskriminannya jadi karena nilai D sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0, maka terbukti akar realnya kembar. Sama X1 X2 nya gitu. Sampai sini paham dari soal 1 2 ya. Lanjut nomor 3. Tentukan jenis akar dari persamaan X kuadrat tambah 2x plus 4 sama dengan 0. Kira-kira ini jenis akarnya apa ya? Sama caranya, kita cari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya di sini 1, B-nya 2, sama C-nya 4. Coba kita cek ya. Betul ya? Di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. A1 itu koefisien dari X kuadrat. Kalau B itu koefisien dari X, kalau C itu konstanta.
Jadi 1, 2, sama 4. Lalu kita substitusi ke rumus diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya 2, 2 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya 1 kali C-nya 4. 4 kali 1 kali 4 hasilnya 16. 4 kurang 16 hasilnya min 12. Nah, di sini karena diskriminannya kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Akarnya nggak real ya, atau imajiner. Imajiner itu kayak akar minus 1, akar minus 2, akar minus 3, dan seterusnya. Mungkin kakak sudah sampaikan materinya di video sebelumnya, silakan dicek, ditonton video kakak sebelumnya ya. Langsung aja lanjut. Soal nomor 4. Selesaikan persamaan kuadrat 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 menggunakan metode faktorisasi. Nah, di video sebelumnya juga kakak sudah jelasin ya untuk metode faktorisasi. Di sini kita tinggal latihan aja ya. 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Ini tambah 6 ya. Sorry, ini ada mengaktifkan. Ini tambah 6. Bukan sama dengan. Nah, 5x kuadrat tambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, 13x ini kita pisah dulu. Jadi 10 tambah 3 ya. Nah, 10x tambah 3x. Nah, 5x kuadrat tambah 10x ini kan bisa kita distribusikan keluar ya. Jadi 5x-nya kita ambil keluar 5x, jadi sisa di dalamnya x. 10x karena dibagi 5x jadi 2. Maka di dalam kolom ada x plus 2 sama 5x. Lalu 3x plus 6, 3-nya keluar, jadi 3, x-nya sisa x, 6-nya bagi 3 itu 2. Nah, jadi ada 5x sama 3 di luar, sama x plus 2 yang sama ini. Maka kita gabung jadi x plus 2 di sini, 5x plus 3 kita gabung dalam kurung. Jadi seperti ini. 5x tambah 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini 5x plus 3 sama dengan 0, 3-nya pindah ruas jadi minus 3. 5x sama dengan minus 3, x plus 2 sama dengan 0, 2-nya pindah ruas jadi minus 2. Maka kita dapat x-nya sama dengan min 3 per 5. Kita bagi ya. Atau x-nya sama dengan min 2. Nah, ini untuk faktorisasi. Soal nomor 5. Selesaikan persamaan x kuadrat tambah 6x plus 5 sama dengan 0 menggunakan metode persamaan kuadrat sempurna. Nah, metode kuadrat sempurna juga sudah kakak bahas di video sebelumnya, silahkan dicek tentang metode persamaan kuadrat sempurna ya. Nah, di sini x kuadrat tambah x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ya, minus 5-nya jadi ke sini ke kanan. Nah, setelah pindah ruas, langkah selanjutnya tambahkan satu angka di ruas kanan sama kiri hingga membentuk kuadrat sempurna. Nah, di sini kita tambah 9 ya. Ruas kiri sama ruas kanan kita tambah 9. Jadi x kuadrat tambah 6x plus 9 sama dengan min 5 tambah 9. Maka x kuadrat tambah 6x plus 9 sama dengan 4. Nah, ini kalau kita rubah jadi akar, jadi kuadrat, jadinya x plus 3 kuadrat sama dengan 4. Maka x plus 3 sama dengan akar 4. Kuadrat pindah ruas jadi akar. Jadi x plus 3 sama dengan akar 4. Akar 4 ini apa? Plus minus 2. 3-nya pindah ruas jadi minus. Jadi x sama dengan plus minus 2 dikurang 3. Atau x1-nya misalkan plus 2 kurang 3 min 1. Lalu x2-nya minus 2 minus 3 min 5 hasilnya. X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan min 5. Sampai sini paham tentang kuadrat sempurna? Lanjut soal nomor 6.
Selesaikan persamaan x kuadrat tambah 4x min 12 sama dengan 0 menggunakan metode formula ABC. Nah, ini pakai rumus ABC ya. Jadi kita cari A, B, dan C-nya dulu. Nah, ini rumus ABC ya. Kita cari A-nya 1, B-nya 4, C-nya sama dengan min 12. Masukin ke rumus. Rumusnya nih jangan lupa diingat ya. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, ini rumusnya. Baru substitusi A, B, dan C ini ke dalam rumus. B-nya min 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC, 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 12. 4 kuadrat 16, min 4 kali 1 kali min 12 plus 48 ya. Min kali min plus 16 tambah 48 berapa? 64 ya. Akar 64 itu 8 ya. Jadi min 4 plus minus 8 per 2. Nah, di sini X1 itu ditambah ya. Tengahnya ini ditambah. Kalau X2 itu berubah jadi minus ya. Jadi min 4 tambah 8 atau 8 kurang 4 sama dengan 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu yang X2 min 4 min 8 itu min 12 ya. Utang 4, utang lagi 8 itu min 12 dibagi 2 hasilnya min 6 ya. Sampai sini paham tentang faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna sama rumus ABC. Lanjut. Soal nomor 7. Tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya min 2 dan 3. Nah, ini kita cari akar-akarnya udah ketahuan. Cuma kita ubah ke persamaan kuadrat. Gimana sih caranya? Langsung aja. Nah, misalkan X1-nya tadi min 2, X2-nya 3 kan. Masukin ke rumus X min X1, X min X2. Nah, berarti di sini X min X1, X1-nya min 2, berarti min kali min plus X plus 2. Lalu X min X2, berarti X kurang 3, jadi X min 3. X plus 2 dikali X min 3. Nah, ini pakai air mancur boleh nih, perkalian air mancur ya. X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, min 6. Nah, dari sini, utang 3 dibayar 2, min 3 dibayar 2, masih ada utang 1, min 1. Berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi, hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, ini soal nomor 7 ya. Kalau misalkan akar-akarnya diketahui, kita disuruh cari persamaan kuadrat ini seperti ini ya caranya. Lanjut. Soal nomor 8. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan setengah. Nah, ini kita nyari lagi persamaan kuadratnya. Tapi akarnya udah ketahuan nih, 3 sama setengah. Kira-kira gimana sih caranya? Langsung aja. X1-nya tadi 3 ya. X2-nya min setengah. Boleh juga pakai cara ini. Jadi kamu tambah dulu. Kalau ditambah kan X1 tambah X2. Berarti 3 ditambah min setengah gitu. Plus kali min ya. Jadi 3 kurang setengah. 3-nya ini kita ubah jadi 6/2 ya. Sama aja. Untuk menyamakan penyebut. Jadi 6/2 dikurang setengah hasilnya 5/2. Lalu kalau dikali 3 kali min setengah hasilnya min 3/2. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat sama min X1 tambah X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita substitusi ini. X1 tambah X2-nya 5/2 ke sini. X1 kali X2-nya min 3/2 ke sini. Ya. Setelah substitusi, semua ruas dikali 2. Nah, ini dikali 2.
jadi 2x kuadrat, ini dikali 2 jadi 5 min 5x, ini dikali 2 jadi min 3, 0 kali 2 0. Jadi persamaan kuadratnya dari akar 3 dan setengah adalah 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Sampai sini paham? Jika tidak paham silakan bertanya di kolom komentar. Nanti nanti kakak chat ya. Kakak balas satu persatu. Lanjut. Soal nomor 9. Diketahui bentuk umum dari persamaan x kuadrat min 3 sama dengan 4 dikali x min 2 adalah ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Yang dicari, tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, berarti kita nyari a, b, dan c-nya nih. Jika diketahui x kuadrat min 3 sama dengan 4x min 2 adalah ax kuadrat plus bx plus c. Gimana caranya? Kita sampai berapa soal? Cek dulu ya. Oh, sampai 18. Jadi sampai nomor 9. Diketahui bentuk umum dari ini persamaan x kuadrat min 3 sama dengan 4 dikali x min 2 adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tentukan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat tersebut. Wah, ini banyak anak kecil. Ada suara bising. Pertama, kita harus merubah bentuk persamaan menjadi bentuk umum terlebih dahulu. Jadi x kuadrat min 3 sama dengan 4 kali x min 2. Kita kali ke dalam, distribusikan 4 kali x 4x, 4 kali min 2 min 8. Lalu pindah ruas ke kiri semua, jadi x kuadrat min 3 min 4x plus 8. Nah, ini min 3 tambah 8 kan 5 ya. Jadi x kuadrat min 4x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaannya sudah dalam bentuk ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Maka kita tahu di sini a-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan min 4 ya. Sama c-nya sama dengan 5 ya. Udah dapat semua nih. Maka di sini jadi nilai a, b, dan c dari persamaan x kuadrat min 3 sama dengan 4 kali x min 2 berturut-turut adalah 1, min 4, dan 5 ya. Lanjut soal nomor 10. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus c sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai c yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini kita suruh nyari nilai konstantanya nih. Tapi salah satu akar udah ketahuan nih. Salah satu akarnya 3. Nah, gimana sih cara mencarinya? Langsung aja kita cari. Pertama-tama kita substitusikan dulu nilai x sama dengan 3 ke persamaan kuadrat tersebut. Jadi persamaan kuadratnya apa? X kuadrat min 6x plus c sama dengan 0. Nah, kita substitusi 3 ke sini. Jadi 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah c sama dengan 0. 6 kali 3 berapa? 18. 3 kuadrat 9. 9 kurang 18 min 9. Min 9 tambah c sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita pindah ruas. Min 9-nya pindah ke kanan. Jadi plus. Maka c sama dengan 9. Jadi nilai c yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah 9. Gitu ya. Lanjut soal nomor 11. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x plus c sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai akar lainnya. Nah, ini gimana nih caranya? Ayo. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadratnya x kuadrat tambah 3x plus c sama dengan 0 adalah 4. Tentukan nilai akar lainnya. Kalau tadi kan suruh nyari c-nya kan, sekarang nilai akar lainnya gimana caranya coba?
Kita bahas. Pertama-tama substitusikan nilai X sama dengan 4 untuk mengetahui nilai C. Ya, substitusi dulu untuk dapat nilai C-nya. Nah, ini 4 masukin ke sini, ganti X kuadrat sama X. 4 kuadrat tambah 3 kali 4 tambah C sama dengan 0. 4 kuadrat berapa? 16. 3 kali 4, 12. Tambah C sama dengan 0. 16 tambah 12, 28. 28 tambah C sama dengan 0, maka C-nya kita dapat 28-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 28. Maka kita dapatkan C sama dengan min 28. Setelah dapat nilai C, apa langkah selanjutnya? Substitusi nilai C ke persamaan awal, lalu faktorkan X kuadrat tambah 3X plus C sama dengan 0. Nah, berarti C-nya masukin ke sini, jadi X kuadrat tambah 3X min 28. Di sini kan plus ya, plus kali min ya. Jadi min 28 sama dengan 0. Lalu kita dapat X min 4 difaktorin ya. Di sini perkalian 28 apa? Bisa 14 kali 2 ya. Bisa juga 4 kali 7 atau 7 kali 4. Cuma dari 14 kali 2 sama 4 kali 7 kita analisa lagi. Kira-kira yang bisa menghasilkan 3 itu 4 kali 7 atau 14 kali 2? Kalau 14 kali 2 kan nggak bisa menghasilkan 3 ya, baik di jumlah atau dikurangnya. Nah, yang bisa itu 4 kali 7 kan. 4 sama 7 kalau dikurang bisa jadi 3. Maka kita ambil 4 kali 7. 4 kali 7, 28. Setelah dapat 4 kali 7 sama dengan 28, kita cari 3-nya ini. Karena 3-nya di sini plus, berarti yang plus itu yang terbesar. 7 sama 4 lebih besar 7, maka 7 dikasih tanda plus di sini. Di sini tanda min. Karena min 4 kali 7 hasilnya min 28. Min 4 kali X, min 4X, X kali 7, 7X. 7X kurang 4X hasilnya 3X. Nah, setelah dapat X min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ruas jadi plus. Jadi X sama dengan 4. Nah, ini sama ya, sama akar yang pertama tadi itu, sama X4. Maka akar lainnya adalah X sama dengan X plus 7 sama dengan 0, X sama dengan pindah ruas, 7-nya jadi minus 7. Nah, ini pindah ruas nih. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan min 7. Nah, ini kan akar yang tadi. Yang ditanya akar lainnya, berarti akar lainnya adalah yang min 7. Jadi akar lainnya dari persamaan kuadrat tersebut adalah min 7 ya, adik-adik. Begitu caranya. Lanjut nomor 12. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Nah, ini HP-nya atau persamaan kuadrat. Boleh pakai faktorisasi, boleh. Lengkapkan kuadrat sempurna, boleh. Pakai rumus ABC, boleh. Nah, kita pakai faktorisasi aja ya. Dengan menggunakan metode pemfaktoran dapat kita peroleh X kuadrat min 8X plus 15. Nah, di sini kita harus teliti. Kira-kira yang perkalian 15 ada apa aja? Ada 15 kali 1 ya. Atau bisa juga apa? 5 kali 3 ya. Nah, dari 15 kali 1 sama 5 kali 3 yang bisa menghasilkan 8, yang mana? 15 sama 1 bisa jadi 8 nggak? Kalau dijumlah atau dikurang? Tidak bisa ya. 3 sama 5 bisa jadi 8 nggak? Kalau dijumlah atau dikurang? Dijumlah bisa jadi 8. Maka kita pakai yang 3 sama 5 ya. Maka X kuadrat min 8X plus 15. Nah, kita tulis 3 kali 5 di sini 15. Nah, di sini kita analisa lagi. Coba di sini plus. Berarti peluangnya di sini kalau nggak plus plus, kalau nggak min min. Kalau plus plus, berarti di sini juga harus plus. Karena di sini minus, maka kita tulis ini minus minus ya. Karena min 3 kali min 5 plus 15. Min 3 kali X min 3X. X kali min 5 min 5X. Min 3X min 5X berapa? Min 8X. Berarti betul ya, min 8X. Jadi akar-akarnya ini nih, X min 3 sama X min 5 sama dengan 0.
kita ubah akarnya X min 3 sama dengan 0, 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus, maka X1 nya sama dengan 3. Atau X min 5 sama dengan 0, min 5 nya pindah ruas jadi plus, jadi X2 nya sama dengan 5, maka HP nya kita dapat 3,5. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0 adalah 3,5 ya adik-adik. Ke sini paham nggak? Ini metode pemfaktoran ya. Boleh juga kalian pakai kuadrat sempurna, boleh, atau rumus ABC kalau kalian hafal ya rumusnya. Tinggal pilih aja. Jadi ada 3 metode untuk mencari akar persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaiannya ya. Lanjut. Soal nomor 13. Nah, di sini diketahui akar-akar persamaan X kuadrat tambah 4X min 12 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan hasil dari X1 tambah X2. Nah, ini lain soal ya, lain kasusnya. Coba kita cari bersama-sama. Nah, pertama kita cari ABC-nya dulu. A itu koefisien dari X kuadrat ya. Koefisien X kuadrat berapa? 1 ya. Lalu B itu koefisien dari X. Koefisien dari X adalah 4. Ya, ini 4 tuh. Lalu C itu konstanta. Konstanta itu C sama dengan min 12. Jadi konstantanya min 12 sama dengan 0. Maka dapat kita hitung jumlah akar-akarnya dengan rumus. Rumusnya apa? Di video sebelumnya udah kakak kasih tahu ya. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ya. Nah, B-nya udah ada nih 4. Min 4 per A-nya 1. Min 4 bagi 1 sama dengan min 4. Maka jadi hasil X1 tambah X2 adalah min 4 ya adik-adik. Sangat mudah ya. Lanjut. Soal nomor 14. Salah satu akar dari persamaan kuadrat ya. 2X kuadrat tambah 4X tambah C sama dengan 0 adalah min 3. Nah, kita disuruh mencari akar lainnya adalah, kita cari nih akar lainnya atau C ini. Akar lainnya berarti selain min 3 berarti gimana tuh? Tadi kan udah dijelasin. Coba langsung kita jawab. Langkah pertama, kita substitusikan dulu nilai X sama dengan min 3 untuk mencari C-nya, konstantanya. Berarti ini akar yang pertama X1 ya. Karena dicari X2-nya. Berarti X1-nya kita masukin ke sini. 2 kali min 3 kuadrat ditambah 4 dikali min 3 tambah C sama dengan 0. Min 3 kuadrat 9 ya. 4 kali min 3 min 12 tambah C sama dengan 0. 9 kali 2 18 kurang 12 tambah C sama dengan 0. 18 kurang 12 berapa adik-adik? 6 ya. 6 tambah C sama dengan 0. Maka di sini 6-nya pindah ruas ke kanan. Jadi tadinya positif berubah jadi minus. Jadi C sama dengan minus 6 ya adik-adik. Lanjut. Setelah dapat konstantanya, substitusi nilai C ke persamaan lalu faktorkan. Jadi C yang tadi kita cari ini substitusi ke persamaannya. Persamaannya tadi 2X kuadrat tambah 4X plus C sama dengan 0. Masukin di sini C-nya ganti min 6. Karena di sini ada plus, plus kali min 6, hasilnya min 6. Plus kali min, hasilnya min ya. Setelah itu kita faktorisasi. Perkalian 6 itu ada apa aja? Ada 6 kali 1 atau 3 kali 2 ya. Kita pilih 3 kali 2 aja ya. 3 kali 2. 2 kali 3 kan 6 ya. Nah, di sini karena 2, jadi 2X kali X. Nah, tandanya itu nah, di sini plus, berarti yang gede yang dikasih plus. 3 ini dikasih plus, 2-nya minus. Coba kita buktiin ya. Perkalian R mancur. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 3, 6X ya.
Min 2 kali X, min 2X. 6X kurang 2X, 4X. Betul ya? Min 2 kali 3, min 6. Maka ini betul akarnya. Setelah itu kita cari akarnya. 2X min 2 sama dengan 0, berarti pindah ruas min 2 nya ke kanan. 2X sama dengan 2, X sama dengan 2 bagi 2 atau 1. Untuk X tambah 3 sama dengan 0, berarti 3 nya pindah ruas ke kanan. Jadi X sama dengan min 3. Nah tadi X min 3 udah ada kan, akar yang pertama. Yang dicari akar lainnya. Akar lainnya itu adalah 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Catatan, setelah mendapat 2X kuadrat tambah 4X min 6 sama dengan 0, kita juga bisa menyederhanakan terlebih dahulu, lalu memfaktorkannya. Boleh, seperti ini boleh. Di sederhana ini 2-nya keluar ya. 2-nya keluar, jadi sisa X kuadrat tambah 2X min 3. 2-nya kita bagi, 0 bagi 2 kan 0 ya. 2 bagi 2 habis 1. Jadi X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0, lalu kita faktorisasi. Nah, di sini karena 3, kemungkinannya 3 kali 1 ya. 3. Dan 1 kali 3, nah kita cari. Di sini karena plus 2, berarti yang plus itu yang gede. Yang 3 ini dikasih tanda plus, yang ini minus. X kali X, X kuadrat. Min 1 kali X, min X. 3 kali X, 3X. 3X kurang X, 2X. Min 1 kali 3, min 3. Jadi, betul ya faktorisasinya. Maka tinggal kita ubah X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas min 1 nya ke kanan jadi plus X sama dengan 1. Atau X plus 3 sama dengan 0, 3 nya pindah ruas ke kanan jadi minus, maka X nya sama dengan min 3. Nah di sini akar lainnya yang mana? Karena di sini akarnya yang pertama udah dapat min 3, maka akar lainnya adalah X sama dengan 1 ya adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar dan tanyakan. Jika kurang pahamnya di nomor berapa, dan jika ada kesulitan silakan bertanya agar kalian bisa memahami materi tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Lanjut. Soal nomor 15. Diketahui nilai akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 adalah 3 dan 1. Berapakah nilai B yang memenuhi persamaan tersebut? Nah, di sini ada dua yang tidak diketahui nih, ada B sama C. A-nya sih udah ada. Akar-akarnya diketahui juga tuh dua-duanya, X1 sama X2-nya. Nah, kita disuruh nyari nilai B-nya sekarang. Gimana caranya? Langsung aja. Diketahui tadi X1-nya berapa? 3. X2-nya min 1 ya. Sini ada tanda minus 1. Nah, A-nya sama dengan 1. Enggak ada ya. Nah, kita cari tuh B-nya. Rumusnya dengan rumus X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya udah ada 3. Tambah bedanya min 1. Plus kali min ya. Jadi 3 kurang 1. Bedanya min B per 1. A-nya kan 1. Min B bagi 1 min B. 3 kurang 1, 2 sama dengan min B, maka B-nya dapat min 2. Jadi kita dapat di sini nilai B yang memenuhi persamaan tersebut adalah min 2 adik-adik. Ini beda tipe soalnya sama yang tadi. Silakan dipelajari, diulang-ulang jika kurang paham, ditanyakan di kolom komentar jika ada yang tidak paham ya. Lanjut. Soal nomor 16. Carilah bentuk kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Nah, kita suruh cari bentuk kuadrat sempurna nih. Pakai rumus kuadrat sempurna ya persamaan ini. Caranya langsung kita cari. Nah, ini ya. Jadi langkah awalnya X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0.
Nah, ini kita tambah 16 ya. Kita tambah 16, jadi x kuadrat, ruas kiri ruas kanan kita tambah 16, jadinya x kuadrat min 6x tambah 9 ya. Karena 16 kurang 7 kan 9, sama dengan 16. Nah, ini kita ubah jadi faktorisasi, jadi x min 3 kuadrat ya. Karena x kuadrat min 6x tambah 9 menjadi x min 3 kuadrat sama dengan 16. Jadi bentuk kuadrat sempurna dari persamaan x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 adalah x min 3 kuadrat sama dengan 16. Bisa juga sih dilanjutin, jadi x min 3 akar 16 atau 4 ya. Bisa juga sampai selesai. Tapi sampai sini juga udah cukup kan bentuk kuadrat sempurna ini. Lanjut. Soal nomor 17. Jika diketahui sebuah persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0, maka jenis akar-akarnya adalah, nah kita cari jenis akar-akarnya yang diskriminan itu. Nah, berdasarkan nilai akarnya menggunakan pemfaktoran, bisa pakai ini. Atau cara kedua pakai nilai diskriminan boleh juga. Jadi kita buktikan x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. 9 itu perkaliannya bisa 9 kali 1, bisa juga 3 kali 3 ya. Tinggal kalian pilih mana yang lebih paham ya. Atau kita cari dua-duanya boleh seperti ini. Jadi min 3 kali min 3 lebih enak ya, karena bisa jadi 6 gitu. Kalau 9 sama 1 nggak bisa jadi 6, maka kita tulis 3 kali 3 sama dengan 9. Karena di sini plus, berarti peluangnya min kali min atau plus kali plus. Dan di sini kita lihat ada minus, berarti nggak mungkin plus kali plus ya. Maka perkaliannya minus kali minus. Nah, setelah itu kita buktikan nih, x kali x kuadrat, min 3 kali x, min 3x, x kali min 3, min 3x, jadinya min 6x ya, min 3 kali min 3 plus 9. Nah, dapat x-nya, x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Berarti akarnya real kembar. Ini kembar nih. Kita pakai cara kedua boleh, tentukan nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Masukin di sini B-nya min 6 ya. Min 6 kuadrat ya. Min 4 A-nya 1, C-nya 9. Min 6 kuadrat 36, min 4 kali 1 kali 9 36. 36 kurang 36 0 ya. Karena diskriminannya 0, maka akar-akarnya adalah real kembar. Ya gitu ya adik-adik untuk mencari akar realnya, jenis akarnya. Lanjut nomor 18. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar 4 dan min 7. Maka persamaan kuadratnya adalah, nah ini kita mencari persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 4 dan min 7. Berarti ada 2 ya. Cuma kita cari persamaan kuadratnya kira-kira kayak gimana sih gitu ya. Nah, di sini pakai rumus x min x1 dikali x min x2. Kita masukin x1 sama x2-nya 4 sama min 7 ke sini. Jadi x min 4 dikali x min 7 gitu. Jadi 2 kali ya, ada minusnya. Min kali min plus jadi x plus 7. X min 4 dikali x plus 7 sama dengan 0. Lalu kita kali air mancur seperti biasa ya. Kita perkalian air mancur x kali x kuadrat ya. X kali 7 min 4 kali x, min 4x. X kali 7 plus 7x, min 4 kali 7 min 28. Setelah itu x kuadrat 7x kurang 4 3x ya, plus 3x dikurang 28 sama dengan 0. Jadi persamaan yang akar-akarnya bernilai 4 dan min 7 adalah x kuadrat tambah 3x min 28 sama dengan 0. Nah, itu mungkin pembahasan dan soal tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang harapannya mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mencerna apa yang kakak sampaikan dan bisa juga diaplikasikan langsung ke soal-soal latihan terus karena ini sering keluar gitu di tiap ujian ulangan harian di tiap PTS maupun PAS ya penilaian tengah semester sama penilaian akhir semester ini sering banget keluar persamaan kuadrat ini apalagi di soal-soal SIMAK UI ya atau SBMPTN UTBK ya sekarang namanya dan soal-soal olimpiade ini banyak sekali nih tentang persamaan kuadrat yang harapannya kalian bisa mencerna dengan baik untuk pelajaran persamaan kuadrat dan kalian bisa nilainya di atas rata-rata dan soal-soal ini juga keluar di tes CPNS maupun di tes-tes instansi lainnya karena soal ini sangat berbobot lah gitu ya bisa melatih kita untuk lebih teliti lagi mungkin itu aja jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar jika kalian suka dengan video kakak jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian dan kalian juga tidak ketinggalan nih dari video-video kalian jangan lupa di like ya sama komennya di YouTube yang sudah komentar nanti kelihatan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang sudah komen yang sudah like saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan juga untuk guru-guru matematika se-Indonesia bisa juga pakai referensi video dari saya mudah-mudahan bisa membantu dalam pembelajaran jarak jauh guru-guru sekalian gitu dan bisa menjadi motivasi tersendiri untuk kita agar senantiasa tetap semangat belajar matematika karena matematika ini sangat dibutuhkan di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK bahkan di perguruan tinggi pun matematika ini sangat berguna dalam kehidupan sehari pun juga kita bisa temukan matematika ini sangat dibutuhkan di bidang apapun, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, di bidang politik dan sebagainya, statistika gitu apalagi ya tentang pengukuran itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya matematika. Maka dari dasar-dasar inilah SMA, materi-materi SMP, matematika, materi-materi SD bisa kalian gunakan dengan baik dan bisa kalian pelajari lagi untuk kelanjutannya di dunia perkuliahan pun juga matematika sangat dibutuhkan dipelajari juga yang dasar-dasarnya matematika secara umum maupun secara khusus apalagi kalau kalian mengambil jurusan pendidikan matematika atau matematika murni di universitas ini sudah dipelajari gitu. Dan kalian akan pelajari ini semua teorema-teorema, dalil-dalilnya sampai ke rumus-rumusnya dan mungkin ini sedikit informasi jika kalian ingin les privat matematika khusus Jabodetabek kakak siap untuk menyalurkan pengajar gitu ke kalian semua yang ingin les untuk fee-nya nanti bisa diatur untuk biaya lesnya nanti bisa diatur berapa besarnya berapa nominalnya nanti tinggal untuk kelanjutannya silakan isi di kolom komentar harapannya kakak bisa membantu kalian juga untuk belajar matematika menyalurkan pengajar-pengajar terbaik khusus Jabodetabek gitu. Les privat matematika ya gitu. Jadi kalau kalian kesulitan belajar matematika langsung aja silakan kita bisa atur pengajarnya yang bisa datang ke rumah kalian. Nama biro kakak itu Smart Logic Education Privat dan kakak bergerak menyalurkan pengajar-pengajar terbaik ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mungkin itu saja
dari kalian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan mudah-mudahan bisa menjadi acuan, semangat, motivasi untuk kalian bisa belajar matematika. Mungkin cukup sekian dari kalian. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.